Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pelaporan dan pengungkapan. Nah, yang pertama, saya mau menjelaskan tentang sistem perkembangan pengungkapan. Sistem perkembangan pengungkapan itu sangat berkaitan erat dengan sistem perkembangan akuntansi. Dan yang kedua, yaitu standar dan praktik pengungkapan itu dipengaruhi oleh sumber-sumber keuangan, sistem hukum, sistem politis dan ekonomi, serta pengaruh-pengaruh lainnya. Yang berikut yaitu perbedaan nasional dipengaruhi dan didorong oleh perbedaan dalam tata kelola perusahaan. Seperti di Amerika Serikat, Inggris, itu pasar ekuitas masih menyediakan pendanaan sehingga menjadi sangat maju. Sedangkan di Prancis, Jepang, dan negara berkembang lainnya, kepemilikan saham masih tetap terkonsentrasi dan bank secara tradisional masih menjadi sumber utama pembiayaan perusahaan. Selanjutnya yang pertama, pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan tanpa diharuskan oleh wewenang tertentu. Laporan ini berisi panduan di mana perusahaan itu sendiri dapat menggambarkan dan menjelaskan potensi investasinya kepada investor. Dan yang kedua itu kebutuhan pengaturan pengungkapan. Untuk melindungi investor, sejumlah regulasi dibuat seperti yang pertama itu aturan akuntansi. Dan yang kedua aturan pengungkapan. Dan yang ketiga itu pengesahan oleh pihak ketiga seperti auditing. Untuk melindungi investor, sebagian besar bursa sekuritas menentukan laporan dan kebutuhan pengungkapan pada perusahaan domestik dan asing yang mencari akses pasar mereka. Pembahasan laporan keuangan SEC, Securities and Exchange Commission Amerika Serikat. SEC secara umum mewajibkan pendaftar asing untuk melengkapi informasi keuangan yang pada hakikatnya sama dengan yang dibutuhkan perusahaan domestik atau perusahaan lokal yang ada di negara tersebut. Hal ini juga dinyatakan bahwa persyaratan registrasi SEC sebenarnya bisa menyesatkan investor Amerika dengan memberikan penampilan perbandingan yang salah untuk laporan keuangan yang mungkin mengharuskan penafsiran yang berbeda daripada laporan Amerika Serikat. Yang berikutnya, persoalan-persoalan penting yang mempengaruhi keputusan manajemen untuk membuat pengungkapan keputusan. Dalam pembuatan keputusan, para manajer harus berhati-hati dan memilih keputusan yang paling rasional dan paling sesuai dengan kebutuhan yang ada. Berbagai jenis keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keputusan terprogram atau keputusan terstruktur, yaitu bersifat berulang-ulang, bersifat rutin, memiliki pemecahan yang standar berdasarkan analisis kuantitatif. Yang kedua adalah keputusan yang tidak struktur atau tidak terprogram, yaitu yang dimaksud dari ini adalah keputusan yang tiba-tiba harus dilakukan karena adanya suatu masalah yang tiba-tiba terjadi pada suatu perusahaan. Keputusan ini tergantung dari kreativitas dan integritas dari manajer. Yang berikutnya atau yang ketiga dan terakhir yaitu keputusan setengah terprogram atau keputusan setengah terstruktur. Yang berikutnya adalah tujuan pengungkapan akuntansi dalam pasar ekuitas. Sarana untuk menyalurkan akuntabilitas koperasi kepada para penyedia modal atau investor dan untuk mempermudah alokasi sumber daya untuk pemanfaatan yang paling produktif. Seorang investor memerlukan pengungkapan transparansi koperasi, di mana para investor tersebut dapat menilai kualitas saham yang mereka tanamkan. Yang berikut perbedaan mendasar praktek pengungkapan keuangan perusahaan dalam berbagai aspek. Itu tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami isi dan angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Terdapat 3 tingkat pengungkapan, yaitu yang pertama itu adalah pengungkapan penuh, yang kedua pengungkapan cukup, dan yang ketiga adalah pengungkapan wajar. Yang selanjutnya, praktik pelaporan dan pengungkapan. Praktik pengungkapan laporan tahunan memperlihatkan respon manajer terhadap kebutuhan pengaturan pengungkapan dan insentif mereka untuk menyediakan laporan keuangan pengguna secara sukarela.
Pengungkapan dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, pengungkapan informasi progresif. Pengungkapan informasi progresif adalah pertimbangan tinggi yang relevan di dalam kesetaraan pasar dunia. Yang kedua, pengungkapan segmen. Permintaan investor dan analisis akan informasi mengenai hasil operasi dan keuangan segmen industri tergolong signifikan dan semakin meningkat. Yang berikutnya, pengungkapan khusus bagi pengguna keuangan non-domestik dan prinsip akuntansi yang digunakan. Laporan tahunan bisa meliputi pengungkapan khusus untuk mengakomodasi pengguna laporan keuangan non-domestik. Yang berikut, pengungkapan pengelolaan perusahaan. Pengelolaan perusahaan berhubungan dengan sarana internal perusahaan, di mana perusahaan dijalankan atau dikendalikan oleh tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Nah, berikut ini merupakan implikasi bagi para pengguna laporan keuangan dan para manajer. Para manajer dari berbagai banyak perusahaan terus-menerus sangat dipengaruhi oleh biaya pengungkapan informasi yang bersifat wajib. Tingkat pengungkapan wajib maupun sukarela semakin meningkat di seluruh dunia. Manajer di negara-negara yang secara tradisional memiliki pengungkapan rendah harus mempertimbangkan apakah penerapan kebijakan peningkatan pengungkapan dapat memberikan manfaat dalam jumlah yang signifikan bagi perusahaan mereka. Nah, salah satu contoh kasus mengenai pelaporan dan pengungkapan yaitu kasus Xerox, yaitu masalah waktu pengungkapan pendapatan. Pada tahun 2002, Securities and Exchange Commission mengajukan keluhan terhadap Xerox yang dianggap telah melakukan penipuan terhadap publik pada tahun 1997 hingga tahun 2000 karena telah mencantumkan informasi yang salah pada laporan keuangannya. Securities and Exchange Commission menuduh manajemen Xerox mengetahui dan menyetujui tindakan manipulasi laporan keuangan untuk menyamakan target penjualan dengan penjualan yang sebenarnya. Jadi, pada kasus ini, apa yang dilakukan Xerox bukanlah penjualan fiktif, namun manajemen menggeser waktu pengakuan pendapatan sehingga pelaporannya tidak dilakukan pada waktu yang tepat. Tindakan manajemen ini dapat memberikan kesan buruk pada perusahaan sehingga masyarakat tidak mempercayai perusahaan ini dan opini akan tercermin juga pada harga saham, di mana masyarakat akan berkurang minatnya untuk membeli saham pada PT Xerox tersebut. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai pelaporan dan pengungkapan. Sekian dan terima kasih.